Rasul Masyaallah pada sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah syukurillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena izinnya karena rahmatnya kita bisa bermanfaat. Semoga niat hajat baik kami khusus ibadah jasa keluarga kita semua dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusan dunia kita, jauhkan musibah bala ini, diangkat penyakit lahir batinnya, kita keluarga kita disalihkan oleh Allah, keluarganya bahagia demikian kita amin ya rabbal alamin. Ikhwan alawat yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah begitu lama mengamalkan zikir. Tinggal kita melihat diri kita sampai di mana pikir yang kita amalkan, istiqomahnya, dan kita nilai sudah seberapa jauh hasil zikir yang kita amalkan. Allah menyampaikan kepada Allah bahwa setiap ibadah ada bekasnya, ada tandanya. Bekas ibadah adalah akhlak. Semakin orang akhlaknya mulia, berarti amalan yang kita amalkan banyak yang sampai. Di mana orang ibadah kepada Allah, diterima ibadahnya oleh Allah, maka Allah memberikan akhlak. Apa yang diberikan oleh takholaku di akhlak ialah sifat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita mendapatkan sifat Allah. Jadi ibadah sampai ke Allah, diterima oleh Allah, maka Allah limpahkan sifatnya. Tidak semuanya, berapa persen. Dikasih sifat Rahman saja, maka seluruh makhluk Allah akan mencintai kepada kita, dan kita ciri kita tidak tahu urusan lu itu bahasanya gitu. Tobatlah 9 kali jangan itu wali itu. Saking sucinya hatinya, ucapannya membekas kepada hati. Luar biasa. Makanya kata Abang Jagat menyampaikan ya 82% pengaruh yang menyentuh kepada hati adalah akhlak. Sisanya itu hanya dari pendidikan, ilmu pengetahuan, ya, cara menyampaikan, hebatnya orang ngomong itu hanya menyumbang sekian persen sisanya. Tapi yang mutlak bisa membawa manusia ke jalan Allah adalah akhlak. Makanya Abah menyampaikan, ya, banyak itu menunjukkan kualitas. Kenapa banyak? Ada kualitas di dalam. Kenapa sedikit? Sedikit kualitasnya. Makanya Abah langsung menyampaikan dengan kata-kata. Ya, kuantitas menentukan kualitas. Pilkada, siapa yang menang yang pilihannya banyak, itulah menunjukkan kualitas di hati orang. Tapi jangan main curang pakai duit lah. Ini mah benar-benar kalau uji coba. Seperti orang baca Quran, 5 orang baca Quran. Semua orang punya kuping. Pasti yang paling enak didengar, yang paling disukai. Bikin voting. Tapi jujur nih, jangan milih karena saudara, jangan. Siapa yang paling enak? Pasti yang dipilih, yang paling di kuping. Karena kuping nggak bisa bohong. Yang enak ya enak. Tapi kalau dicocokin duit karena duitnya enak, jadi yang nggak enak jadi mana? Lain lagi itu mau urusannya beda. Jadi kalau jujur, makanya siapa orang yang dikatakan baik oleh 40 orang mukmin yang ahli ibadah, maka baiklah di hadapan Allah. Ini ada 40 orang nih. Semua bilang, wah Habib Furqan orang baik. Benar dari hatinya. Orang yang rajin ibadah ngomong Habib Furqan orang baik. Maka ditulis oleh Allah orang yang diberi kebaikan. Itu sampai meninggal dunianya dalam kebaikan. Itu pernyataan Allah itu. Bukan pernyataan kita. Datang orang, benar Habib Furqan orang baik. Dan Ustaz Wahid benar Furqan orang baik. Sulit nyari kejelekannya, baik semua. Kalaupun ada sedikit saja, 40 mengakui kebaikannya, tulis oleh Allah. Itu yang disebutkan tanda amal yang sampai kepada Allah. Makanya hati-hati ngomong, hati-hati bicara. Kalau saya masih banyak yang jelekin gitu. Alhamdulillah. Saya sampai sempat voting itu, Ikhwan saya kumpulin pakai nama Allah. Kira-kira kamu menilai saya bagaimana? Wah, Kiai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu 40 orang lebih bilang Kiai orang baik. Disitulah saya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Maka dikatain orang Kiai, ahli orang dablek, orang bego, biarin aja. Sudah punya 40 orang yang menyampaikan kepada Allah, saya orang baik.
Makanya tanya teman kerja kita. Alhamdulillah, saya diberi spotting. Saya nanya, gimana pendapat Anda dengan saya? Saya ya seperti ini kalau kata dia. Bukan ikhwan yang ditanya, teman kerja rata-rata. Biarpun yang nyebelin saya, sebenarnya kayak orang baik sih, cuman kadang-kadang gua sebel aja. Sebenarnya kenapa? Tahu dah lumayan. Sebelnya sebut hatinya tetap ngakui. Tuh belajar ya. Jadi kalau ke orang-orang yang bandel mah gampang Pak. Kalau jajan keluarnya duit paling gede selesai itu. Tuh enaknya makan apa ya? Mungkin pada makan, dia beli gorengan nih 50.000 sana jajan. Udah orang begitu mau baik banget. Makanya tidak jadi nilai. Orang yang tidak sholat, yang tidak ngerti agama menyebutkan kebaikan. Habib Burkon baik nih. Kenapa? Kalau bilang jajan dia ngeluarin duitnya paling banyak. Yang senang karena dijajanin. Itu tidak jadi nilai di hadapan Allah. Sumpahlah mulut orang yang suka memuji-muji dengan pasir. Kenapa? Orang yang memuji karena ingin diberi tidak menjadi nilai kebaikan. Tapi apabila orang mukmin ikhlas memuji kebaikan, itulah wakil Allah di dunia untuk menyampaikan pujian. Jadi kalau Abah awas muji, itu udah boleh mau bangga ke orang. Bolehlah berbangga 4 perkara. Rakyat yang dipuji oleh raja, suami yang dipuji oleh istrinya, istri yang dipuji oleh suaminya, anak yang dibanggakan oleh ibu bapaknya, dan anak yang membanggakan ibu bapaknya, dan murid yang dibanggakan oleh gurunya. Jadi murid bersama guru, keluarga bersama anak, ya, raja bersama rakyat. Itu sah. Alhamdulillah ya Allah punya suami soleh banget ya Allah, syukur. Kata istrinya, ngomong ke ibu bapaknya, ngomong ke mertuanya, alhamdulillah suami soleh banget. Jarang, sah. Jarang. Kata suaminya bangga. Jadi Udin, saya punya istri bangga banget punya suami model saya. Boleh, bangga boleh, senang boleh. Ya Allah, waduh ini istri saya. Tapi ikhlas istrinya. Suami pun sama, saya punya istri, sayang ke anak, ya Allah, ya Rabbi. Saya mendengar orang gampang-gampang minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Istri saya tapi ya Allah, ya Rabbi, baik banget, soleh banget, bangga. Istrinya ngomong, Bapak bangga sama mama, bangga. Boleh bangga, ngomong, saya punya suami, banggain, alhamdulillah. Itu. Waktu istri saya meninggal dunia, saya nanya adik ipar saya tanya yang paling kecil, dia mau nikah dengan saya, itu mertua lagi sujud di belakang nangis. Ditanya, Bapak kenapa nangis? Alhamdulillah, dulu Bapak gak pengen punya anak lagi. Karena anaknya sudah 9. Udah banyak. Ini brojol lagi, kakak-kakaknya protes, bikin anak mulu, udah tua juga. Lahir anaknya pengais bungsu itu perempuan. Kalau gede lagi badannya itu, udah. Ujungnya udah brojol, gak disenang juga semua. Sekarang istri saya meninggal dunia, nikah sama adiknya. Akhirnya kakak-kakaknya bilang, coba ya waktu itu kalau adik saya nggak ada satu lagi stok, kakak ipar saya udah nikah sama yang lain, alhamdulillah. Jadi sesuatu yang dia disukai jadi suka. Saya bilang, Bapak senang saya jadi mantu lagi. Iya, saya mikir waktu istri saya meninggal, keluarga dari mertua mikir, berarti kakak ipar saya nggak jadi kakak lagi, sudah jauh gimana? Mikir semua. Setelah adik yang kecil mau dinikah sama saya, aman udah. Makanya mertua saking takut kehilangan mantunya, nangis syukur. Kayaknya saya tanya, Bapak senang punya mantu saya? Nangis mertua saya, saking senang. Jadi saya mantu sukses. Anak sukses mantu. Bapak saya meninggal dunia, kata bapak saya, atur nuhun, saya punya anak baik bener, punya uang ngasih aja sama orang tua. Jung, Bapak doain, kemana saja kamu bakal banyak yang ngasih uang. Kalau Bapak udah meninggal dunia. Setelah ngomong gitu, Bapak meninggal dunia. Bener itu. Dulu mah saya manakiban jarang ada yang ngamplopin. Makanya gak ada manakiban kayak mubalik biasa ya. Dikasih pemangku manakib, ikhwannya juga pada ngasih. Coba lihat, ada wakil talqin yang manakiban dikasih duit sama pemangku manakib, sudah. Saya mah enggak, jamaahnya juga berlomba-lomba ngasih. Tiap ketemu itu orangnya itu aja ngasih terus. Karena sabda orang tua. Karena saya setiap gajian buat bapak, buat emak, buat papa. Orang tua meninggal, pindah rezekinya. Emak saya sebelum meninggal dunia, kata emak, kamu mau punya anak, banggain orang tua. Seneng emak. Udah, nanti emak meninggal dunia, gak lama,
kamu bakal diangkat derajatnya. Tidak akan jatuh lagi, siapapun yang merendahkan kamu gak bisa. Udah mama, pesannya itu saja. Meninggal dunia sama saya diangkat jadi wakil tahu. Itu hadiah dari orang tua. Karena ridho. Mertua sama, mertua yang perempuan sebelum meninggal dunia menangis dulu. Apa? Mama cuma doain Pak, mudah-mudahan sehat selamanya. Kenapa? Tugasnya banyak. Mertua mikirin kesehatan saya karena tugasnya banyak, kurang tidur, kurang istirahat. Begitu meninggal dunia, alhamdulillah tidak nemu sakit dari waktu itu sampai sekarang. Doa, doanya. Istri saya doanya apa? Doanya nitip ngomong ke adiknya, nanti kalau saya meninggal dunia, nitip sama kamu. Kok nitip sama saya teh? Iya. Tuh, nanti bahagia dengan pilihannya. Istri saya udah ngomong, jadi doanya saya didoain bahagia dengan istri yang baru. Kenapa? Adiknya. Gitu sudah selesai. Udah. Makanya kata Abah, setelah istri meninggal, bagja. Semua. Itulah ya yang dikatakan bahwa makanya kalau setiap Abah harus memuji saya, kenapa saya sampaikan ke Iwan? Karena seorang guru kebanggaan pengikutnya. Maka disampaikan, wajib. Yang jadi masalah waktu saya ngomong ke orang yang yakin, yang tidak yakin ikut dengar. Masalah itu. Saya ngomong, Mak Tatang, saya dibanggain sama Abah, Mak Tatang ikut senang. Yang dengki ikut manakiban. Laporin, Abah benar ngomong begitu sama Kiai Ali. Entau, kata Abah. Dijiunan maneh, hoak maneh. Benang orang. Begitu. Padahal saya menyampaikan untuk orang yang senang. Karena mengikuti saya. Kalau Habib Purban sekarang sudah yakin ke saya dipuji sama apa? Tambah iman. Di kitab hikmah diterangkan, seorang yang diikutin, dia mendapatkan kemuliaan disampaikan, supaya mengikutinya bertambah yakin. Yang tidak yakin ikut dengar, itu yang masalah. Saya dibanggain sama Abah, kasih gelar Pangkostrat, kasih gelar Al-Qawiyu, kasih gelar Al-Aksaru, kasih gelar Ahlu Yakin. Sampaikan ke Iwan, senang banget Iwan. Yang tidak senang ikut mendengarkan rekaman dari Mas Fahrul, didengerin. Lapor ke Abah benar Kiai Pangkostrat, ento. Abah benar nyebut Ahlu Yakin, ento. Berarti Kiai Ali dijeunan hungkul ieu mah. Kenapa Abah bilang tidak? Karena yang melaporkan yang tidak yakin. Begitu yang melaporkan yang Putul Arifin, Abah bilang, Abah benar Kiai Ali, kakak saya, lihat Abah makin dimakan, liatin. Kata apa? Teh ngeliatin Abah we. Yang makanan bekas Abah. Atau Putul Arifin mah tuh. Bekas makanan Kiai Ali sama dengan makan bekas Abah. Untuk Putul Arifin. Untuk Putul Arifin mah boleh. Habisin makan bekas Kiai Ali sama dengan makan bekas Abah. Sabda Abah. Ditanyakan lagi, benar Abah ngomong itu? Ento dah, karena bukan yang yakin. Ini saya jelaskan berapa kali supaya paham. Jadi fitnah. Kakak saya sekarang kalau bekas minum saya dihabisin, minum kue habisin. Kenapa? Ada sabda. Dari siapa? Dari Abah. Putul Arifin mah itu tidak usah ke Abah, ke itu sama. Abah boleh Robito ke wakil takfir, boleh ke A, yang yakin ke A, karena A bersama Abah. Yang nanya, Abah boleh Robito ke wakil takfir, temenan atau kudu kamu sih? Kenapa? Yang nanya yang tidak yakin. Yang yakin boleh. Ini salahnya mulut saya diomongin di umum. Tuh jeleknya saya itu. Karena maksudnya saya mah nggak sedikit pun pengen di alam, enggak. Menguatkan orang yang yakin ke saya. Makanya Putul Arifin tambah kuat, keyakinannya tambah hikmat. Orang berpikir orang Putul Arifin tambah hikmat ke saya, jadi masalah. Iwan bukan di ke Abah kan di ke Abah. Astagfirullah. Bukan tuh ikut Abah. Apa saya mau pengaruhi Mas Purkon jauh dari Abah? Tidak. Kata Mas Fahru, dulu saya kalau duduk sama Abah songong, gak sopan, gak apa. Sekarang udah ikut Putul Arifin, saya sama Abah aja hikmatnya luar biasa. Takut sama Abah. Berarti ikut Putul Arifin bukan tambah belajar moral, tambah mulia akhlak. Seperti itu. Kata Mas Fahru dulu kalau Abah amplopnya banyak,
ngiler ya lu ya. Dia amplop apa ngiler, awal, aduh itu mata udah melotot. Apa amplopnya banyak, awal nggak punya duit. Kasih. Sekarang awal sedang ikut buat Arifin, ngumpulin duit ngasih apa? Pikir. Dulu mau pengen ngambil amplop apa? Sekarang pengen ngambahin amplop apa? Udah beda tuh. Bukan bohong itu ceritanya. Awal dikasih apa ngikut buat Arifin kagak? Awal kalau bisnis punya duit ngamplopin ikutin Nabi Pur punya itu. Bukan dikasih, tanya si Pahlul, bukan dikasih, ngasih. Saya nggak tega sih nerimanya, itu masa ditolak. Jangan minta. Pahlul ngasih duit ke saya, ya nerimanya kagak tega. Duitnya kan banyakan saya, tapi kalau ditolak, ya sakit hati, kasihan. Orang saya juga nggak minta, dia niatnya itu. Itulah ya, makanya pemahaman orang kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Itulah ya pemahaman yang berbeda. Boleh kita jadi kebanggaan. Makanya kalau orang kata dalam hadis, siapa orang yang anaknya senyum melihat bapaknya dengan bangga, bapaknya lihat anaknya senyum karena bangga. Istri lihat suami bangga, suami lihat istri bangga, bangga semua senyum. Kata Allah, aku malu kalau menolak doa. Ridho Allah itu. Ridho Allah itu kalau semuanya senyum. Bangga punya anak, anak bangga punya bapaknya, semua bahagia dalam rumah tangga. Itu Allah menghadapkan dirinya pada yang tidak membelakang. Itu mahalnya. Makanya 2/3 doa terkabul dari istri untuk suami. Ridhonya keluarga dari suami. Kita lihat istri soleh, kita bangga, kita ridho. Istri bangga kepada suaminya, sayang, ngedoa, tidak ditolak doanya. Kalau sekarang suaminya nyakitin istri doanya apa? Mudah-mudahan gak balik lagi. Modal aja di jalan. Bisa berangkatnya selingkuh, berangkat selingkuh, istri tua ditinggalkan, gak dikasih nafkah. Doanya apa jelek? Bagaimana Allah mau ridho? Kata Allah, siapa orang yang ahli ibadah tapi rumah tangganya tidak rukun, Allah tidak menyukainya. Allah lebih menyukai orang kafir yang rukun dalam rumah tangga daripada ahli ibadah yang tidak rukun. Untuk urusan dunia nanti, akhirat yang enggak. Itu makanya kalau ingin sejahtera dunia akhirat harus rukun. Istri, suami, anak, mertua, orang tua, rukun semua, bangga semua, ridho semua, murah rezeki. Jarang. Ya saya alhamdulillah, makanya adik ipar, kakak ipar, talqin semua, keluarga semua, saudara, kakak, adik semua talqin semua, bibi semua bawa talqin. Jadi kalau Manakiban kumpul sekeluarganya penuh. Keluarga mertua ada 20, keluarga dari Pleret ada 20, Manakiban 40 orang. Makanya orang kesel, masih penuh aja Manakibannya, saudara semua. Yang datangnya itu. Kalau dikumpulin 40 banyak. Yang lainnya paling 2 orang 3 orang. Yang kemana-mana ngikut ya keluarga aja. Alhamdulillah didukung keluarga. Itu doang. Makanya kata Abah Sumandi, Abah saja tidak bisa bawa anak dan tidak bisa bawa saudara. Susah bawa keluarga, satu keyakinan, satu pemahaman itu susah. Alhamdulillah ya. Rasulullah aja mengimankan pamannya susah. Itu makanya ya, Nabi Lut aja istrinya gak ikut, Nabi Nuh anaknya gak ikut. Makanya kalau kita bisa membawa, alhamdulillah kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Itu. Jadi kalau mau apa-apa itu harus tahu kenapa saya usaha tidak lancar. Allah harus membahas nih, kenapa usaha saya macet, kenapa badan saya sakit gak sembuh-sembuh, kenapa kehidupan saya susah. Iman sudah mantap, Quran sudah hafal, sholat sudah rajin, gini-gini amat hidup, tidak ada peningkatan. Abah Aus menjawab, 75% permasalahan hidup adalah ulah iblis yang ada dalam diri kita, ulah setan yang ada dalam diri kita. Karena dikir kita tidak sanggup mengusir setan yang dalam diri kita, maka kita hidup dalam keadaan besar. Paham ya? Setan itu nyelinap di mana? Dulu iblis ngomong, karena iblis teringkar, maka minta kepada Allah supaya umurnya panjang. Sampai kapan? Sampai kiamat, nggak mati-mati iblis itu. Kedua, minta lagi. Saya minta
nanti suatu saat saya dikasih kesaktian oleh Allah itu. Apa? Tidak terlihat oleh manusia dan bisa menyatu dengan angin. Jadi iblis itu masuk dengan angin. Ngapain? Supaya bisa masuk ke dalam pori-pori dan apa? Menyatu dengan pembuluh darah. Menyatu dengan pembuluh darah. Masuk iblis itu dengan diri kita. Itu cara menggodanya masuk, mengalir, menguasai. Sedangkan tubuh kita dikuasai oleh darah semua. Pompa sama jantung dikirim ke sini, kirim ke saudara semua. Darah dialirkan ke mata. Setan ngikut ada di mata. Setan ngalir ke kuping, ngikut ada di kuping. Setan masuk ke mulut, ngikut di mulut. Masuk ke otak, ngikut mikir di otak. Semua dikuasai oleh setan. Di mana setan sudah menguasai tubuh, mengalir dia. Kemana? Ke istri, ke anak, ke perusahaan, kemana saja. Makanya di mana orang kena sakit, disitulah ada setan menyelinap dalam sakit itu. Nah, dengan sakit itu manusia jadi apa? Jadi lemah. Sakit itu bikin putus asa. Makanya iblis tidak capek-capek menggoda. Dengan penyakit saja orang bisa putus. Iblis masuk ke ekonomi. Kira-kira kalau kita susah nyari duit gimana? Pusing, kebutuhan banyak, duit sedikit. Kata setan, dengan tidak ada ekonomi, maka manusia goncang imannya. Bisa jadi kufur gara-gara usaha macet. Maka ditahanlah ekonomi itu supaya tidak maju. Orang Cina tapi nggak punya dikir maju. Orang Cina mau tidak diukur. Mau maju mau enggak dinilai dia mah kafir. Kalau kita ada nilainya setiap pergerakan itu. Disitulah kata Abah, setan udah merajalela kemana-mana, dikirnya sedikit. Masuklah ke dalam benteng Allah, niscaya aman dari godaan setan dan azab Allah. Benteng Allah apa? La ilaha illallah. Setannya kuat, setannya banyak, bentengnya lemah. Kira-kira gimana? Jebol. Makanya dikirnya harus kuat. Kuatnya dikir, banyak dikirnya. Kata Abah, ada orang yang dikir hanya sampai separuh badannya. Maka sisanya iblis yang menguasai tempat. Jadi setannya dikirnya hanya sampai di kuping, nggak nyampe ke mata, nggak nyampe ke otak, nggak nyampe ke usaha, nggak nyampe kemana-mana. Akhirnya dikir itu faedahnya hanya tidak sempurna. Ya, hanya sebatas itu. Kenapa? Malas juga baru setan. Kata Abah, dikir banyak itu mendatangkan ketaatan. Mending tidur, mending tahajud. Mending tidur, mending tahajud. Kata setan mending tidur. Kata malaikat pengen ini. Sebenarnya tahajud nggak usah dipaksakan, pakai beker, pakai musuh belekan, nggak usah. Gempur aja setannya dengan dikir. Di mana dikir kita sudah menghancurkan pengaruh iblis dalam diri, tahajud nggak usah disuruh, bangun sendiri. Tidur tutup, setengah 2. Kencing wudu aja, habis kencing wudu, sholat aja. Saya sekarang suka nggak ngerti. Saya si malas ini kok tahu sholat dari mana? Dipikir-pikir, diniat-niat kagak bangun, ini malah sholat. Kenapa? Iblisnya sudah tidak bisa menggoda. Makanya fitrah manusia adalah hatinya suci. Fitrah manusia itu ingin kembali ke Allah dan menuhankan Allah. Tapi dihalangi oleh setan jadi menuhankan hawa nafsu, kalah oleh capek, kalah oleh malas, kalah urusan dunia. Jadi kuncinya apa? Kata Allah tidak yang lain, dikir. Cuma dikirnya harus berkualitas. Dikir 165 kata Abah Anom sudah mencukupi standar menghancurkan iblis di seluruh tubuh kita. Kalau apa? Kalau 165-nya sempurna. Kalau kita dikir 165 yang tembusnya, jadi beli togel 100 lembar, yang tembusnya 2, ya hadiahnya 2, yang 98 ya ke laut. Enggak nembus. Kalau tembus semua, gede dapat. Gitu. Kalau togel tapi itu. Jadi kalau dikir nembus ke hati, jadi nur, jadi akhlak. Berhubung dikir 165-nya nggak sempurna, kata Abah, tapi kalau dikirnya banyak, biarpun yang tembusnya sedikit, kalau banyak mah jadi banyak. 165 tembusnya 10. Mau memenuhi syaratnya? Tidak. Kalau dikirnya 1650,
Dikirnya berapa? 100. Tambahin 3.000. Jadi berapa? Jadi 165. Jadi dikir 3.000 memenuhi syarat. Dikirnya 1 tilu wae 165 kan. Itu bener kamu tilu. Jadi kata Abah, pingin ekonomi sukses? Dikir. Takut dengan kemelaratan? Dikir. Yang mau dikir, yang tidak mau? Dikir. Kata kita sudah dikasih segala-galanya, punya senjata yang paling hebat. Tidak ada yang melebihi la ilaha. Kata Allah, kalau ada yang melebihi la ilaha, Allah mau pindah agama, kata Allah. Kalau ada amalan yang lebih hebat daripada la ilaha illallah, Allah mau pindah agama. Gak ada. Mursyid sampai ngomong begitu. Apa itu? Subhanallah itu. Saking supaya kita supaya tingkatkan kualitas dikirnya. Kata Abah, orang getol dikir, akhlaknya tidak mulia. Tanda, dikirnya tidak sampai ke dalam hatinya. Kalau orang dikir tembus ke dalam hati, tidak akan bisa menghina orang itu. Iya. Mau bagaimanapun gak bisa. Goblok-goblokin orang, jelekin orang gak bisa. Jelek-jelek juga saya punya jamaah. Oke, tadi digoblok-goblokin orangnya kira-kira aja tuh. Ya. Jelek-jelek juga dah tuh, dikir gak pernah ditinggalin, sunah dikerjain atau ya kira-kira ya. Nah itulah contoh ya, salah satu Abah langsung melirik ke saya, dikatakan kalau dikir tidak tembus ke dalam hati belum jadi akhlak. Oh iya, biarpun mau balik ke tol dikir, kalau masih menjelekkan orang belum jadi harusnya bagaimana? Begitu melihat orang jelek, kita juga belum tentu lebih baik. Gitu. Ada orang maksiat di luar, Purban lagi dikir, ngelihat orang malah maksiat, main gaplek, maghrib nggak sholat, Purban malah lagi amalia. Kata Purban, saya juga ibadah belum tentu lebih baik daripada dia. Selesai. Begitu, memandang orang jangan lebih rendah, tapi lebih baik. Kalau laki-laki digoblok-goblokin, dibego-begoin, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Karena saya merasa, oh iya mungkin saya jelek. Dulu kemarin ini cerita ini mah, saya dibilang wakil talqin goblok, buta huruf, bodoh, setengah jam lah hinaan, gak berhenti itu. Marah saya, apa marahnya? Saya depan Abah langsung berdiri, demi Allah, demi Rasulullah, Abah tidak sedikit pun saya sedikit terbersihnya hina Abah. Tidak ada Abah. Kalaupun perkataan saya disimbolkan orang itu orang, Abah nggak nyaut, diem aja. Begitu saya minta maaf, Abah, terus, Abah gitu terus, udah. Ya udah, saya diam aja orang Abah digituin. Saya sumpah lagi, karena orang gak percaya. Allah, demi Allah, apa kamu? Bahala. Saya mau bahala. Kalau saya menghina Abah Awas, melaratkan saya, ambil rezeki saya semuanya. Melaratkan saya, istri saya kabur, anak saya mati, udah saya melarat aja sampai mati. Allah, doa bohong, doa dusta, menghina aja. Gak mau, tobat itu orang. Dipikir dibolak-balik, sudah mau bahala, sudah apa, orang tetap gak percaya. Dikir 12.000. Kelanjongan keenakan sampai lebih dari 12.000, hampir 14.000. Begitu beres dalam hati. Jangan ingin orang lain berubah jadi baik, kita saja. Dipikir-pikir dibolak-balik. Dari Allah dikabarkan Kiai Ali itu jelas menghina Allah. Saya langsung bilang, ya Allah panjangkan umur yang suka bicara seperti itu. Ternyata dia mengingatkan saya, menyadarkan saya. Ternyata benarlah perkataan mereka. Jadi sekarang saya direkam sekarang Kiai Ali itu yang bukan menghina Abah Awas, setiap detiknya menghina gurunya. Silahkan sekarang memfitnah seluruh orang Sinarasa, saya rela. Saya orang yang paling banyak menghina Abah Awas. Kenapa? Saya belum jadi panutan ikhwan. Dididik bertahun-tahun oleh guru mursyid, belum ada bekasnya. Sholat belum khusyuk, akhlak belum mulia, belum jadi panutan ikhwan. Pangkat doang wakil talqin, tapi belum sesuai dengan harapan guru saya. Abah, saya menghinakan Abah setiap waktu saya. Minta maaf dan minta ampun. Saya mau ikut Abah, di gimana pun saya ikut. Ridho saya ikhlas. Tapi saya minta maaf, minta ampun, belum jadi murid yang sempurna. Alhamdulillah. Jadi siapa yang paling menghina Abah? Saya bilang alhamdulillah 130 wakil talqin semuanya sempurna di mata Abah. Seluruh ikhwan mah sempurna, makanya mencela saya. Saya mah tidak sempurna alhamdulillah. Makanya di dalam waktu dikir 12.000 itu katakan,
kamulah yang paling menghinakan gurumu. Alhamdulillah. Sekarang saya disebut kayaknya menghina Abah. Iya, sampaikan salam saya dan maaf saya ke Abah. Saya belum jadi murid yang membanggakan guru saya gitu. Ternyata dipikirin kan Habib Purban juga rendahkan Abah kalau begitu. Jangan-jangan karena dikirim juga suka ngelamun. Kita dengan bangganya menghina orang, sama Abah, suruh khidmat, suruh apa. Karena kalau kita pikir, kita belum bisa jadi kebanggaan dulu. Saya itu figur, seorang wakil talqin, figur bagi Ikhwan, tapi belum tentu bisa jadi figur. Siapa yang rendah? Itu siapa itu? Dari Ali. Dari mana itu? Dari Sinarasa. Siapa gurunya? Abah Aus. Akhlaknya belebuk begitu. Ngajinya pakai dalil. Kiai apaan itu? Yang hina siapa? Saya. Jadi dakwah saya semua pantas. Makanya saya bilang, Abah turun. Dengan jalan hinaan ini saya sekarang sadar ternyata benar Abah yang dikatakan mereka. Makanya kata Abah, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ada orang yang ngajarin saya dengan cara menghina. Mungkin itulah harusnya seperti itu. Kayak Ali dipuji terus. Sekali-kali harus dihina. Supaya apa? Ada keseimbangan. Sekarang mau saya sadar. Sekarang kalau ada orang menghina, Kiai Ali menghina Abah Aus, alhamdulillah, memang ia suka menghina gurunya, merendahkan gurunya, menghinakan gurunya karena akhlaknya belum sempurna, udah dididik, udah ditalkin, udah diangkat-angkat, belum mulia sampai sekarang. Gitu. Tanya Haji Udin, umurnya udah berapa Haji Udin? 75. Dibina sama Abah Hanom sama Abah sekarang. Sudah bisa apa Haji Udin? Sudah bisa apa? Berarti dia bilang saya sholatnya paling khusyuk, di sini paling tua, paling khusyuk. Gak berani. Udah penjahe. Saya paling mulia akhlaknya karena paling tua, gak berani juga. Ya, kita merasa belum bisa membanggakan guru. Makanya yang bisa membanggakan Abah Hanom cuma Abah Aus satu, yang lain mah belum sempurna. Makanya apa? Abah Aus lah murid Abah Hanom yang sukses. Murid sukses Abah Aus. Kenapa? Jadi penerus gurunya. Kalau kita mah belum sukses, makanya ikut orang sukses. Nanti ada yang diangkat ke 39, itulah murid Abah Aus yang sukses. Kita ikut lagi kepada 39 karena belum sukses juga. Sampai dikubur mati, tulis di nisannya, Habib Purban murid tidak sukses. Sampai mati hanya mengharapkan ampun. Saya getol manakiban, getol dikir, getol khataman, kira-kira dikasih apa ya sama Allah? Dikasih apa? Ampunan aja belum tentu pantas buat kita. Sampai hayat kita. Semoga Allah menyempurnakan beribadah kita, mengampuni kekurangan-kekurangan. Sekarang mau saya dikatain apa saja, sekarang bisa bangga. Benerlah, yang bikin sakit hati bukan orang yang menghina, tapi setan yang mempengaruhi jiwa saya. Kata setan tuh, ya itu, ya kan orang soleh disebut menghina apa? Marah dong, marah saya. Sampai mau bahala, demi Allah. Maksud saya takut Abah marah ke saya, sebenarnya mau bahala itu maksudnya. Ya. Takut Abah melengos muka saya, kan saya sakit hati. Dimusuhin guru saya. Tapi akhirnya saya mau bahala. Maksud saya meyakinkan Abah saya gak seburuk itu. Padahal Abah juga udah tahu sebenarnya, gak usah begitu-gitu amat. Ternyata begitu dikit 12.000, setan mau lari kemana? Setan diam di mata, kegempur semua. Makanya kata setelah dikir 11.000 itu sudah meliputi seluruh tubuh. Darahnya, sumsumnya sudah masuk 11.000. Kita tambah 12.000. Kita tambah sampai 16.000 dikir itu. Menyatu dengan tubuh semuanya. Setan mau diam di mana? Habis semua, dikempur dikir. Makanya kita dikejar iblis. Besok iblis kita kejar dengan dikir. Mau diam di mana iblis lo? 12.000 dikirnya. Dikir 165 yang tembus 5. Ya, tuh sampai 70 tahun juga. Gitu-gitu aja. Makanya kata Abah, dikir di atas rata-rata. Orang 165, kita 561. Tuh 12.000. Karena harus lihat. Kalau sekarang rata-rata Iwan Sinarasa dikirnya 561. Begitu semua 561, bukan di atas rata-rata lagi, jadi rata-rata. Kita bikin lagi berapa? 1.000 semua kan, kita bikin 2.000, kita bikin 5.000, sampai yang terbanyak. Jadilah orang yang beda dengan yang lain. Kata Abah, cirinya orang terpilih adalah yang beda. Cirinya orang terpilih orang yang beda. Makanya kalau disebut beda berarti orang pilihan. Begitu.
Orang pilihan itu pasti beda. Ini masih sedikit ya di Indonesian Idol. Ada yang suaranya bagus banget, tapi nggak menang. Ditanya itu si Ahmad Dhani itu si botak itu, ditanya apa dasar kriteria pemilihan penyanyi terhebat? Apa kata dia? Saya nyari yang beda. Kalau yang suaranya bagus banyak, yang bisa menyanyikan lagu banyak, tapi yang menyanyikan lagu dengan suara yang berbeda, itulah idola yang menang. Benar juga dia ngomong. Tapi jangan dirujukan, itu masih Ahmad Dhani, ini mah perbandingan saja. Kita mah ikut hadis saja. Tapi benar, Nabi Muhammad paling beda di antara nabinya, manusia pilihan. Jadi kalau kita sama dengan yang lain, tidak di atas rata-rata, harus yang beda. Tapi beda. Makanya kata Abah, yang kepilih itu yang beda. Makanya beda, suka dijelekin saudara-saudaranya. Lihat Nabi Yusuf, paling cakep, dimusuhin saudaranya. Dikit-dikit Yusuf, kesel saudaranya, jadi nabi. Yang beda saja, yang beda itu pasti di atas rata-rata. Tapi dalam kebaikan, jangan paling beda, paling getol mabuknya lain lagi. Tapi jadi panutan juga sih. Paling jago mabuk ya. Itu gitu. Paling beda. Coba orang badannya semua kecil, tapi paling gede, gampang nyarinya. Siapa? Yang paling gede aja pokoknya. Pak, saya cari alamat Pak, namanya Habibur kan yang mana? Pokoknya ada pengajian lihat paling gede, tapi ada temannya sekarang. Jadi salah kan jadi. Gampang. Pokoknya di antara jamaahnya berapa yang paling gede, begitu ya? Yang itu. Kenapa? Beda. Coba kalau yang bedanya 5, bingung orang nyarinya. Jadi yang beda, alhamdulillah, disyukurin jadi orang beda. Yang dicari paling tua aja udah. Jangan salah, Pak. Sakti kan nyiut kecil lagi kayak batara karang kecil, yang tua yang kecil. Gampang. Semua yang beda. Kata Abah, kalau ini di atas rata-rata, jadi yang beda. Mana beda itu? Dikirnya lebih banyak. Ternyata sekarang kesal sama orang. Jangan-jangan Nabi Furqan jelek ke saya. Jangan nuduh, dikir 12.000 dulu. Begitu habis dikir, tidak ada benci ke istri, Kak. Kita cekcok dengan istri kita. Istri susah diatur, cerewet amat. Kesal saya, cemberutan. Jangan cemberut. Dikir 12.000. Begitu habis 12.000, lihat muka istri kita. Hilang. Kenapa? Yang bikin sebel itu saya. Kata Abah, kalau di badan kita sudah ada setan, setan yang menyelinap di ekonomi pergi. Contoh, saya ingin dikasih duit sama Abi Purkon, misalkan, karena pengen dikasih duit itu jelek. Kata setan, kamu kan udah doain, udah apa? Boleh sama Abi duit. Guru doa. Kan Ustaz juga begitu, Ustaz Mansur tanya, Ustaz Mansur kan capek ngedidik, gak ada yang ngasih duit, pusing. Ninggalin masjid dah. Ada Ustaz yang gitu gak? Banyak. Tapi nggak duduk Ustaz Mansur, mudah-mudahan tidak. Masa murid itu lahir gimana? Murid sinar rasa, oh boleh. Tapi ya namanya orang sama duit, ayam doang yang kasih duit mah. Kiai juga doyan duit semua. Ada di sini yang kasih duit, Haji Udin. Sama aja, makanya jualan itu. Kalau nggak butuh duit, maka nggak bisa saya jual. Orang nggak beli bagus. Itu nomor 1. Kenapa orang tidak memberi kepada kita? Ada setan yang menghalangi ke dalam diri kita. Kata setan, kamu berharap dikasih duit? Iya, itu dosa. Ditutup sama setan. Orang yang mau ngasih ditutup sama setan. Dikir 12.000. Hilang ingin diberi itu. Dan orang yang tidak ingin memberi pun terkena cahaya dikir itu. Sehingga orang pelitnya hilang. Begitu ngelihat, pengennya memberi. Ngepek kemana? Ngepek ke ekonomi. Orang kita jualan, orang yang lewat, alah, tukang dagangnya aja buluk, dagangan lewat aja. Tapi dengan dikir 12.000, orang begitu tersentuh, jadi iba. Kasihan tukang dagang, dibeli. Semua karena setan tidak bisa mempengaruhi. Ada radiusnya. Apa kata Syekhul Qadir? Ada orang yang berzikir nurnya hanya sampai kepada keluarganya. Ada yang nurnya sampai kepada tetangganya.
Ada yang nurnya sampai ke tingkat wilayah yang lebih besar. Bisa satu provinsi. Abah Aos nurnya sampai ke ujung dunia. Wali kutub namanya. Disebut wali kutub karena nurnya sampai ke ujung dunia. Kita wali apa? Ngedidik anak aja susah sama istri. Wali kukun. Wali apa? Wali nikah lah besok. Enggak, itu anak kita butuh. Kita nanti belum punya perempuan, Nabi punya anak perempuan. Seperti itu. Jadi pasti jadi wali lah kita. Saya juga pasti jadi wali. Pasti. Anak saya perempuan paling gede. Nggak ada yang lama udah jadi wali. Udah tinggal nunggu. Kau usah nunggu jadi wali Allah. Lama. Belum tentu jadi wali nikah. Nanti anaknya sekolah jadi wali mu. Kalau guru jadi kelas, anak guru jadi wali juga. Lumayan punya anak buah. Nah itulah contoh ya. Jadi dengan meningkatkan dikir, kemana-mana. Benar dikir yang banyak. Abah Awas itu kenapa dihidmatin orang banyak? Karena stok dikirnya, stok cahayanya itu melampaui manusia sedunia. Semua manusia sedunia butuh ampunan Allah. Apa bisa minta ampun sendiri ke Allah? Abah menyampaikan, walau annahu idalam jauh kapas tegulum Rasul. Siapa orang yang mendolimi dirinya sendiri, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengampunkan doanya, maka dia mendapatkan rahmat rahimnya Allah. Jadi bisa diampuni itu karena ampunan Rasul. Kata Allah, sampai habis umur, habis tenaga, dihabiskan segala-galanya, belum tentu sampai kepada Allah. Tapi diampunkan, sampailah. Karena yang mengampunkan orang yang sudah diampun. Minjem duit sama orang kaya yang duitnya banyak, dermawan lagi, pasti dapat nggak? Pasti datang kolong melarat pelit lagi, dapat nggak? Saya minta minjem duit sama siapa? Ada orang miskin, rumahnya gubuk, pelit lagi, udah miskin pelit lagi, minjem duit lagi, dapat nggak? Ada orang kaya, rumahnya mentereng, duitnya miliaran, dermawan lagi, datang, dikasih nggak? Kita minta ampun sama orang yang sudah diampuni oleh Allah, yang sudah punya stok ampunan banyak. Kata Abah Awas, Syabul Qon itu punya stok ampunan untuk siapa? Untuk orang yang datang minta ampun. Apa stoknya itu? Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah, Allah ampuni dosanya. Di mana yang berzikirnya sudah dipenuhi dosa, maka diampunilah istrinya, anaknya. Masih dikir juga, diampunilah tetangganya. Dikir juga, saudara-saudaranya, tetangganya, semua. Satu RT, satu RW, satu desa. Karena banyak terus dikirnya banyak. Bikin dosanya enggak, dikirnya banyak. Maka melimpahlah. Maka kalau datangkan manusia-manusia, berkhidmat padanya. Dengan khidmat itulah, dia memberi. Kata Syekh Abdul Qadir, aku membeli budak belian, aku beli dia, aku merdekakan dia. Dan mereka datang padaku dengan memberi hadiah-hadiah. Ke Abah Awas ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih duit, berarti ekonomi terbawa. Kalau apa? Kalau kita sudah mempunyai banyak stok ampunan. Ustaz lagi duduk di masjid, dikirnya banyak, maka stoknya melimpah. Datang jamaah, Ustaz ajarin saya pengen jadi ahli ibadah. Oh iya, bawa talqin sama Abah, wasilah saya udah bawa. Dibina di masjid, dibina dikirnya, pertamanya dikunjungi ke rumahnya dan saya yakin orang jadi baik. Setelah jadi baik, Ustaz terima kasih, saya sedikit punya makanan, sedikit punya pakaian, sedikit punya rezeki berbagi. Di situ rezeki sudah melimpah ke kita. Kalau kita tidak punya nur, kayaknya orang-orang bilang, Kiai Ali punya apa ya? Punya sihir apa? Orang manut aja sama dia. Saya pakai kitabnya gak manut-manut. Bukan kita, cahaya itu, stok dalam diri kita perbanyak. Kata Abah Awas, kalau ingin stoknya meluap dan melimpah dengan cepat, ada cara cepat yang paling cepat untuk mendapatkan simpanan uang paling banyak, simpanan amal banyak. Apa itu? Fitnah. Kayaknya kata Abah, kalau ada yang fitnah, terima. Kenapa? Itulah setoran paling banyak, setoran rekening paling gede, paling cepat. Syabul Qadir meluap ke rumahnya karena sering dihina oleh para ulama dan para wali. Wali aja mau ini. Kalau saya direndahkan wakil talqin, alhamdulillah, wakil talqin betul ibadah, amalnya banyak, disedot sama saya, alhamdulillah. Apalagi ada wali Allah mungkin menghina saya, seneng banget saya, udah lipat ke rumahnya, gak usah capek riado, dapat
Kan capek. Dosa capek. Makanya dihina orang itu program apa itu? Kata Abah Anom, ya, di Suryalaya, cirinya ikhwan naik derajatnya, dia mendapatkan hinaan. Di hinaan itulah wasilah kita diangkat derajat. Kalau kuat, kalau nggak kuat, Allah berfirman, orang yang mendapatkan musibah di dunia, tapi dia tidak bersabar, maka dia mendapatkan siksa 2 kali. Di dunia sakit hati, di akhirat tidak mendapatkan balasannya. Tapi orang yang beriman, yang soleh, yang menerima musibah Allah dengan hati yang lapang, di dunia mendapatkan hinaan, dapat sakitnya, tapi di akhirat mendapatkan kemuliaan. Jadi di dunia Allah tidak akan menyiksa 2 kali. Orang yang mendapatkan musibah di dunia, maka kalau dapat dia di akhirat tidak ada sedikit pun keburukan. Itulah yang dihapus oleh Allah. Orang dihina, disakiti dia. Sengsara dunia, ya. Itu makanya dikir. Jadi dikir nanti melimpah. Habis kurkon, tarang bisnis, kerja, ya, supaya lancar, dikir yang banyak. Alhamdulillah kerjaan lancar, beres, jabatan cepat naik, bisnis lancar. Di mana dikir setan menyelinap kemana saja. Setan diam di rumah ini jadi musibah. Dikir yang banyak. Makanya salah satu ingin dikir yang banyak berjamaah. Berjamaah itu juga dikir jadi banyak. Kalau sering berjamaah, kan sekarang pakai mana dikir jamaah. Ya, sekarang pokoknya yang saya rasakan sekarang yang sudah saya praktekin, saya jalankan, ternyata begitu dikir di atas 12.000, tidak ada sedikit pun unek-unek ada. Dihina senyum. Sekarang saya disebutin kayak Ali itu menghina. Senyumannya. Sekarang giliran saya udah siap. Kemarin ada musyawarah perkumpulan mengenai permasalahan Kiai Ali menghina Abah. Begitu dirumuskan selesai, ternyata Kiai Ali kadang menghina Abah ya. Sekarang pada sadar. Musyawarah dengan Abah bagaimana Kiai Ali? Kata Abah tidak ada masalah. Abah tidak, ya udah sekarang berarti yang salah itu yang suka streaming katanya, yang suka melakukan streaming. Itu siapa sih? Fahrul. Begitu selesai masalahnya dimusyawarahkan dengan orang banyak, hasil keputusan ternyata Kiai Ali tidak menghina Abah Aos. Yang bikin ruwet masalah si Fahrul. Jadi jawabannya Fahrul. Jadi orang-orang berharap si Fahrul digebukin sama saya gitu. Lu ntar pura-pura lu bikin benjol. Lu kenapa enggak kamu pukul Kiai Ali gitu? Terus orang apa lain lo gitu rame lagi. Pukul Kiai Ali alhamdulillah. Emang apa lu? Kamu jawab aja. Kamu biangnya. Iya, saya udah minta maaf sama Kiai Ali. Terus jawabannya gimana? Disuruh dimaafkan ya sudah. Nanti kalau ditanya, Rul kamu biangnya? Iya, saya biangnya, saya minta maaf. Kemarin saya jelek, sekarang sudah tobat. Sudah minta maaf sama Kiai ini, sudah dimaafkan, selesai. Sekarang baru yang baru, udah Pak. Jangan dibilang, enggak. Orang yang menuduh, orang yang memfitnah tidak mau menerima penjelasan. Tidak bakal bisa. Pulkon tuh, pelit. Enggak, masih pelit. Ya puluh saya masih makan. Alah, gitu. Begitu, coba di zaman jahiliyah. Ada orang bilang, saya bisa motong unta 10 sekali tepas. Siapa yang bisa melawan saya paling hebat? Datang lagi orang bilang, saya bisa 20 unta. Dikeluarin unta 20, dipotong sama dia semua. Tok. Silahkan dagingnya makan. Saya kurang apa hebatnya? Tuh liatin orang paling dermawan di kampung ini saya. Kamu cuma 10. Yang 10 marah. Naik kali. Dia nyewa tukang sayur, suka ledek-ledekin orang. Allah cuma 10. Saya 20, datang lagi 30 unta. Saya 30 unta tepas semua. Nggak melawan karena yang paling kaya dia 30 unta. Silahkan dagingnya ambil, siapa yang mau? Saya 30, udah beres. Berapa bulan kemudian ada datang. Mana katanya orang yang bisa nebas unta 30? Kata dia, saya. Mana buktinya? Udah kemarin mau belum tentu siapa. Itu berita bohong. Saksikan orang. Kata dia, iya benar dia 30. Mana? Siapa jempol? Sekarang buktikan depan mata saya 30 unta. Baru saya percaya. Bohong kamu. Akhirnya apa? Kamu gak percaya? Enggak. Mau ngelola unta udah habis untanya. Mana kamu di kandangnya aja gak ada unta 30 ngomong dari mana? Sakit hati. Terjadilah pertumbuhan darah. Apa kata dia? Saya paling hebat. Mana buktinya? Sengaja diutus untuk orang yang apa? Memfitnah, merendahkan. Padahal tinggal ngakuin aja. Oh kamu orang yang pernah nebak
lepas unta 30, iya saya. Oh hebat ya. Tinggal gitu selesai. Tapi enggak. Uji. Orang kaya ini juga tidak menerima kelebihan orang. Ah, bohong. Kata Purkon, saya mengakibat 3 bulan. Bohong. Saya ke rumahnya pada mengakibat. Kata Purkon, saya benar demi Allah. Demi Allah Purkon. Apa? Demi Allah apa? Makanya satu saya mau bahala pun, Allah demi Allah Kiai Ali ya, demi Allah angin lewat. Padahal saya demi Allah itu udah luar biasa. Takut. Allah bohong. Nggak takut. Kalau surat An-Nur dikatakan, di mana seseorang dalam permasalahan perkara mengucapkan nama Allah, maka takutlah kamu. Apa yang dia berdusta? Ajab Allah untuknya. Tapi siapa yang tidak meyakini setelah orang berkata demi Allah, kemudian dia benar, maka azab untuknya. Hati-hati demi Allah. Demi Allah saya tidak menghina Allah. Allah akan azab itu. Karena saya sudah berhubungan dengan Allah, tidak dengan manusia lagi. Saya siap menerima azab Allah. Orang tetap melecehkan karena musibah itu. Sebenarnya itu hukum di surat An-Nur begitu. Al-Quran, kalau nggak percaya baca surat An-Nur dari ayat 9 sampai ayat berapa tuh? Lihat, ada. Jangan kata saya, baca saya. Percaya. Itu contoh. Makanya di mana orang sudah mengatakan, apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, maka datangkanlah 4 orang saksi. Apabila saksinya berdusta, maka azab Allah untuknya. Maka diam suaminya karena dapat orang saksi. Tapi kalau saksinya dibayar, maka siapapun orang yang menolong orang yang berbuat salah, biarpun dari ahli ibadah, anar tempatnya neraka. Jadi Allah itu. Apabila kamu tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka mengucaplah di hadapan suamimu, demi Allah saya tidak berzina. Begitu ternyata istrinya berzina mengatakan nama Allah, maka azab Allah untuk istrinya. Tapi apabila istrinya tidak berzina dan mengucapkan nama Allah, sedangkan suaminya tetap menuduh kepada istrinya dengan mengatakan zina, maka istrinya mendapatkan azab Allah. Sekarang saya dituduh, sudah demi Allah depan Abah, demi Allah, saksi, saya mursi di depan, tetap aja bilang Allah, karena azab itu sebenarnya. Apa azab yang paling berat? Allah tidak memberikan hatinya untuk menyadari keburukannya. Itu azab yang paling besar. Bukan kegeleng kereta, bukan. Hati-hati, tidak diberi kesadaran untuk memperbarui dirinya. Ya, contoh itu. Tapi dengan dikir 12.000 setan sudah hilang. Ternyata kita senang. Makanya ciri murid Syaikhul Qadir senang dalam kegetiran hidup daripada ujian hidup. Alhamdulillah. Kata Syaikhul Qadir, salah satu tanda ciri kita diberikan sifat Allah adalah kuat menahan hinaan. Jadi dihina sabar, itu ciri. Gugur jam berapa? 12 kurang 12 kurang 4 menit. Kurang 4. 2 menit. 4 menit. Alhamdulillah. Itulah ya yang saya sampaikan, pentingnya pikir yang banyak itu. Kata Abah Aus, cirinya ikhwan yang sukses yang tidak ada gil dalam hatinya. Apa gil itu? Unek-unek itu setan yang berbisik dalam hati manusia. Coba Purkon dihina orang. Dulu saya waktu gemuk di badan saya 106. Kata orang bilangnya apa? Rik, lu mau bukan gemuk, bengkak, lu mau kayak gajah. Saya itu cangkot nyawa aja saya itu. Saya dikit-dikit juga mengatakan belajar kesaktian. Kebal bisa, jurus bisa, pukulan jarak jauh bisa, ilmu ngebunuh dari jarak jauh bisa. Ada pernah belajar hikmah juga bertahun-tahun. Disebut bengkak. Lu mau bukan gendut, Rik, bengkak. Duduk lagi sama orang. Rik, lu kan mau gemuk aja. Hati-hati dong, belum penyakitan itu orang gemuk itu. Itu hukum itu panas itu. Ini orang diapain, udah berantem belum tentu menang lawan saya juga. Ditahan aja sakit hati. Lama-lama saya kok orang bukannya mulutnya berhenti. Sekarang mau duduk sama orang, orang gemuk nih mantap. Gemuk itu berarti sejahtera. Allah, lu mau penyakitan? Apa-apa, penyakitan juga. Buktinya sehat, apa-apa. Orang-orang suka menghina saya deketin. Maksud apa saya? Terus menghina. Dengan hinaan yang ratusan kali orang jadi kepala. Sekarang saya nunggu-nunggu. Kapan disebut gemuk? Nggak ada. Beri badan mantap katanya. Sejahtera, kamu banyak duit kali ya badan kamu gemuk. Beda ngomongnya. Sudah sabar mah. Sekarang ngecil sendiri. Udah ikhlas gemuk mah. Udah ikhlas gemuk ngecil sendiri. Lumayan berat 90 gram. Lumayan ngecil sendiri. Oh ternyata Allah menguji kita karena kita belum kuat. Gimana sih jadi orang kuat?
Allah tidak menguji lagi, Allah ganti dengan ujian yang lain. Saya mendapatkan ilham betul waktu dikir itu. Orang malas ibadah, ujiannya malas. Sudah getol ibadah, malas sudah hilang. Allah menguji dengan tauhid. Ternyata tauhid yang top juga. Maka Allah akan menguji orang yang sudah tidak malas, tauhidnya mantap, dengan sesuatu yang tidak ditolak. Apa itu? Raja dirajak dalam diri manusia. Apa itu? Si kencing sama si berak. Gak bisa dilawan. Ada kiai yang bisa melawan kencing? Jawara. Ada. Saya nunggu Amalia. Pas mau isya pengen kencing. Pas kencing ngepet lagi, kencingnya ke celana. Astagfirullah. Mana di jalan gak bawa salin lagi kena najis. Siapa yang bisa? Cuma bisa diam aja. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kesel. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Di mana orang sudah hilang malasnya, sudah mantap tauhidnya, sudah sempurna amaliyahnya, Allah puji dia dengan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan olehnya. Apa itu? Penyakit. Sering kencing, sering berak, dikit-dikit kena najis. Karena sesungguhnya orang mukmin paling takut dengan najis. Allah berikan alat untuk dekat kepada najis. Tapi apabila mereka bersabar, maka amalannya disempurnakan dan amalannya untuk saudara-saudara itu ujiannya. Jadi gitu, dikit-dikit kencing. Alhamdulillah. Itulah ya saya ingin sampaikan. Makanya belajar. Jadi sekarang sudah dikasih alatnya, sudah saya sampaikan. Jadi ingin sukses dunia akhirat, pikir yang banyak. Dikir bilangan banyak menurut saya Toha 11.000. Itu. Belajar dikir 12.000. Belajar dikir 12.000. Nanti saya mau ada pelatihan nanti khusus gitu berapa sekian. Iwan belum banyak yang minta dari mana-mana. Ya, ada pelatihan lagi. Ya, mudah-mudahan akan didukung. Alhamdulillah. Kangen lagi hari ini. Karena kemarin bagian sepotong lah. Terlambat. Terlambat. Nanti kata Allah, dengan dikir yang banyak ibadah akan getol sendiri. Dengan dikir yang banyak sakwa sangka akan hilang. Dengan dikir yang banyak unek-unek. Kalau unek-unek sudah nggak ada, doa mustajab. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya menjadi orang yang banyak istiqomah dikir, dikirnya banyak, getol ibadahnya, sukses senang dunia. Amin ya rabbal alamin. Kalau disampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma